Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua ya. Makanya di transformasi ini adalah video yang kedua. Pada video yang pertama, Bapak sudah membahas tentang transformasi, pengertiannya, kemudian juga jenis-jenis dari transformasi itu apa saja. Kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam transformasi itu ada yang namanya refleksi, rotasi, dilatasi, kemudian translasi. Jadi ada 4. Kalau refleksi itu pencerminan, rotasi itu putar, dilatasi itu diperbesar atau diperkecil, translasi itu perpindahan atau geser. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Anda semua. Refleksi ini mengulang ya. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang pengertian dari transformasi dan jenis-jenis transformasi. Jenis transformasi ada 4, yaitu refleksi, pencerminan, rotasi, putar, translasi, perpindahan atau geser, dan dilatasi, diperbesar atau diperkecil. Pada pertemuan ini yang akan dibahas itu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan yaitu benda yang direfleksikan atau dicerminkan bayangannya tidak berubah ukuran maupun bentuk, hanya letaknya nanti yang berubah. Oke, langsung saja kita lihat. Ini ada sebuah segitiga yang di sebelah kiri, segitiga A, B, C, ini asli. Boleh disebut asli, boleh juga disebut asal ya. Oke, objek asal. Kemudian di sampingnya ini ada sebuah garis dijadikan cermin, maka ini di dalam cermin ada bayangan. Nah, maka bayangannya jika titik B direfleksikan atau dicerminkan, maka menghasilkan B aksen. Titik A dicerminkan menghasilkan A aksen. Titik C, pantulannya atau bayangannya adalah C aksen. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau ini cermin, untuk menentukan bayangannya, kita lihat dari cermin, jarak cermin ke titik tersebut. Jarak cermin ke titik C itu ada 1. Maka bayangannya juga jaraknya 1. Oke, C aksen. Kemudian B, jarak ke cermin itu berapa? 1, 2, 3, 4. Maka di bayangannya pun jaraknya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Nah, di yang asal, oke, jarak ke cerminnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka A aksen atau bayangan dari A juga 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penentuannya seperti itu ya. Nah, contoh refleksi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya adalah yang dalam kehidupan nyata ya. Ini Bapak ambil contoh sebuah masjid, kemudian kita lihat bayangannya ada di air kolam. Nah, ini bentuknya sama, ukurannya juga sama ya. Oke, untuk dilihat dari sudut tertentu ya. Oke. Nah, di dalam refleksi itu ada beberapa yang perlu kita pelajari. Pertama, refleksi terhadap sumbu Y, kemudian nanti sumbu X, kemudian juga titik pusat, kemudian sebuah titik direfleksikan ke titik pusat yang sudah tadi. Nah, kemudian ada juga refleksi atau pencerminan suatu objek dengan garis X misalkan berapa atau Y sama dengan berapa. Tapi itu dibahas nanti. Untuk hari ini, untuk di video ini Bapak hanya bahas 3. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu Y, yang kedua terhadap sumbu X, dan yang ketiga terhadap titik pusat koordinat ya. Oke. Untuk refleksi terhadap sumbu Y, nah, ini ada aturannya. Walaupun sebenarnya aturannya tidak dipakai pun nggak apa-apa, kita tinggal jaraknya saja. Ini jaraknya 1, maka ini jaraknya juga 1. Gitu ya. Oke, ini jaraknya 1. Oke. Kemudian ini bayangannya asalnya ya.
Ke cermin berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ini juga 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya manualnya. Untuk titik A nya 1, 2, 3. Jaraknya 3. Maka ini juga sama jaraknya 3. 1, 2, 3. Cuma seperti itu. Tinggal meletakkan titik-titik bayangannya. Jadi kalau misalkan ini ditutup ya, kita bisa kerjakan. Ini jaraknya 1, berarti tinggal 1 ke sini, jadi C aksen. Jaraknya 1, 2, 3, 4. Maka ke sini juga jaraknya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk titik A 1, 2, 3 jaraknya ke cermin. Maka ini juga sama 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, dari contoh ini sebenarnya bisa kita sederhanakan atau bisa kita ambil aturan. Nah, aturannya seperti ini. Jika suatu titik koordinat direfleksikan ke sumbu Y, maka menghasilkan titik min X, Y. Min X, Y. Jadi titik X-nya itu berubah. Ya, titik X-nya berubah. Oke. Jadi, jika sebuah titik X, Y direfleksikan ke sumbu Y, Bapak ulangi ya. Ini menjadi min X, Y. Jadi X-nya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Kita lihat. Jadi yang berubah itu X-nya saja. Kita lihat ya di tadi contoh yang tadi. Titik A 3,-1, titik B 4,2, titik C 1,3. Nah, A-nya ini berubah untuk nilai X-nya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Yang B tadinya 4 menjadi minus 4. Yang C yang tadinya X-nya 1 menjadi minus 1. Jadi yang berubah cuma nilai X-nya, yang tadinya positif menjadi negatif, atau kebalikannya, negatif menjadi positif. Oke, kita lanjutkan. Ini jika refleksi terhadap sumbu Y. Sekarang kita lihat refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu X, berarti yang menjadi cermin adalah sumbu X. Ini, garis yang Bapak tunjukkan dengan kursor. Ya. Kalau yang tadi terhadap sumbu Y, maka cerminnya itu adalah sumbu Y. Oke, paham ya? Ya, kita sekarang bahas sumbu X. Ya, sumbu X berarti refleksi terhadap sumbu X berarti sumbu X itu menjadi cerminnya. Nah, makanya jika ini yang asalnya, objek asal atau segitiga asalnya, maka yang di bawah ini adalah bayangan dari refleksi segitiga ABC. Titik A direfleksikan ke sumbu X menghasilkan A aksen yang tadinya 1,1 menjadi 1,-1. B yang tadinya 4,4 menjadi B aksen 4,-4. C yang tadinya min 4,3 ini menjadi min 4,-3. Oke. Jika kita menggunakan kertas petak, ada bidang koordinat, ini gampang. Kita tinggal ambil jarak saja. Jika jarak cermin atau sumbu X ke A itu 1, maka kebayangannya juga 1 ke arah yang berlawanan. Oke. Ini jaraknya 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4 untuk titik B, maka B aksennya juga jaraknya 4 ke arah yang berlawanan. C jaraknya 3, maka untuk C aksennya juga 3 jaraknya ke arah yang berlawanan. Jadi seperti itu. Ini jika kita mengerjakan manual. Namun, jika kita ingin mengerjakannya dengan aturan X, Y direfleksikan ke sumbu X, maka menghasilkan X, min Y. Jadi yang berubah apanya? Yang berubah adalah min Y-nya. X-nya tetap, Y-nya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Kalau berubah dari positif menjadi negatif, berarti jika nanti ada titik yang Y-nya adalah negatif, maka berubah kebalikannya menjadi positif. Paham? Oke, kita lihat contohnya. Titik A 1,1 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka sesuai dengan aturan X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan X, min 1. Maka hasilnya adalah berubah nilai Y-nya yang tadinya positif menjadi negatif. Karena di sini Y-nya adalah 1, maka bayangannya adalah min 1. Oke, paham? B, titiknya adalah titik koordinatnya 4,4. 4 itu X, 4-nya tetap, oke, karena X-nya tetap di sini.
Maka 4 untuk Y-nya, Y-nya kan di sini 4, maka bayangannya adalah minus 4. Jadi yang berubah cuma Y-nya. Nah, sekarang yang C, minus 4,3. Minus 4 itu kan nilai X, sedangkan X itu tidak berubah, maka kita tulis lagi, minus 4. Nah, tinggal 3. 3, oke, berubah nilai, yang tadinya positif menjadi negatif, menjadi minus 3. Jadi C aksennya adalah minus 4, min 3. Oke, ini jika refleksi terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan bahas refleksi terhadap titik pusat O. Refleksi terhadap titik pusat O, ya, titik pusat itu yang ini, titik 0,0. Dia perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, caranya gimana? Caranya, ini sama dengan jarak. Nah, jarak antara A ke titik O itu berapa? 1 diagonal ya. Maka ke sini pun 1 diagonal. Oke. Jarak titik B ke O itu berapa? 1, 2, 3, 4 diagonal. Maka kebayangannya pun 4 diagonal. 1, 2, 3, 4 diagonal. Nah, lalu bagaimana dengan C? Nah, C itu jaraknya ke sini. Oke. Nah, ini nggak pakai diagonal, nggak pakai juga jarak yang tegak lurus ya. Tapi kita lihat, ini untuk manual ini agak sulit ya. Walaupun bisa kita lakukan. Caranya gimana? Dari titik B ini berapa jaraknya ke kiri? Oke. Ke kiri jaraknya adalah 1, 2. Nah, lawannya berarti jaraknya ke kanan. 1, 2. Maka disinilah titik C. Maka didapat A aksennya minus 1, minus 1. B aksennya minus 4, minus 4. C aksennya minus 2, min 4. Oke, ya. Ini jika manual. Memang di manual ini akan ada kesulitan ketika kita menentukan bayangannya. Tapi kita juga bisa menentukannya dengan aturan. Titik X, Y yang direfleksikan terhadap titik pusat O ini bisa menjadi minus X, min Y. Oke, jadi yang tadinya positif ini berubah menjadi negatif. Dua-duanya. Kalau tadi kan terhadap sumbu Y maka X-nya yang berubah. Terhadap sumbu X maka Y-nya berubah. Tapi kalau ke titik pusat, dua-duanya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Dan nanti kebalikannya. Jika dia negatif, menghasilkan yang positif. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada titik A 1,1. Maka bayangannya adalah min 1, min 1. Oke, karena dua-duanya berubah. Nah, sekarang yang B 4,4. Maka bayangannya adalah minus 4, min 4. Oke. Sekarang yang C 2,4, maka bayangannya adalah minus 2, min 4. Oke, seperti itu ya. Oke, Bapak rasa cukup ya. Ini refleksi terhadap titik pusat O. Di modul juga ini ada, dan Bapak sudah berikan contohnya. Juga di sana ada latihannya. Nanti Anda silakan kerjakan latihannya, di foto kemudian dikirim ke Google Classroom. Rangkuman sekarang. Nah, rangkuman untuk refleksi, biar kamu ingat tanpa harus mengerjakan secara manual. Jika X, Y direfleksikan ke sumbu Y, maka yang berubah nilai X-nya. Y itu berubah X-nya. Kalau X yang berubah Y-nya. Tapi kalau titik pusat, dua-duanya berubah. Oke, demikian rangkumannya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Bapak harap kalian tetap semangat walaupun belajar daring di era pandemi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.